Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Zahra Rahmadani. Saya dari kelas 4 PAIA dengan nomor induk mahasiswa 22411040203. Di video kali ini saya akan mereview film tentang pendidikan yang berjudul Ron Clark Story, di mana yang menjadi peran utama dalam film ini yaitu Mr. Clark, yang merupakan seorang guru yang memiliki strategi dan juga metode pembelajaran atau pengajaran kepada siswanya yang sangat menarik, efektif, mudah dipahami, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Yang dimana peserta didiknya itu merupakan peserta didik yang memiliki sikap yang susah diatur, yang termasuk bandel, terus juga mereka itu juga memiliki attitude yang kurang baik terhadap gurunya, dan mereka juga memiliki perilaku yang berbeda-beda. Sebelumnya, Mr. Clark itu pernah mengajar di suatu sekolah dasar yang terdapat di California selama kurang lebih itu 4 tahun, di mana prestasi yang dimiliki atau diperoleh oleh Mr. Clark itu sendiri, beliau dapat meluluskan peserta didiknya itu menjadi siswa atau lulusan siswa yang terbaik. Lalu pada suatu ketika Mr. Clark berpindah ke New York untuk mencari pekerjaan baru atau mengajar di sekolah baru yang terdapat di New York, dan sehingga Mr. Clark itu akhirnya mendapat sekolah untuk beliau mengajar di situ, yaitu sekolahnya itu bernama Inter Harlem Elementary School, yang dimana beliau itu diterima untuk mengajar atau sebagai guru di sekolah tersebut setelah terdapat seorang guru yang keluar dari sekolah tersebut karena tidak sanggup dan juga tidak mampu untuk mengatasi peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Jadi bisa dibayangkan bahwa peserta didik yang ada di sekolah tersebut itu merupakan peserta didik yang memang susah diatur sampai-sampai ada seorang guru yang keluar. Lalu setelah itu bertemulah Mr. Clark dengan Mr. Turner yang merupakan kepala sekolah di Inter Harlem Elementary School tersebut, yang awalnya Mr. Clark itu ditempatkan atau disuruh oleh Mr. Turner untuk mengajar di kelas unggulan. Namun Mr. Clark menolak dan akhirnya Mr. Clark ditempatkan untuk mengajar di kelas yang dimana di kelas tersebut itu terdapat siswa yang memiliki perilaku yang berbeda-beda, yang mereka itu semuanya susah diatur, bandel, dan mereka juga kurang sopan gitu ya ke gurunya. Dan bahkan ketika Mr. Clark itu sudah masuk ke ruang kelasnya, itu mereka yang awalnya berisik itu tetap berisik, dan mereka seakan-akan tidak menganggap Mr. Clark yang sudah masuk dan juga tidak memperhatikan, bahkan juga mengabaikannya. Sampai akhirnya Mr. Clark ini memberitahukan kepada peserta didiknya bahwa kita di sini semua itu keluarga, jadi kita juga harus saling peduli dan juga saling mencintai. Maka dari itu mulailah Mr. Clark dengan metode pembelajarannya seperti itu. Mr. Clark ini berbaur dan juga menyesuaikan kebutuhan siswanya tersebut. Bahkan Mr. Clark ketika mengajar itu juga sampai duduk di atas meja, sebagaimana peserta didiknya juga ada yang seperti itu. Jadi bukannya Mr. Clark ini mengatur peserta didiknya karena memang notabene-nya itu mereka susah diatur, maka dari itu Mr. Clark yang meniru atau mengikuti tingkah laku yang dilakukan oleh peserta didiknya agar mereka timbul rasa percaya kepada Mr. Clark, sehingga rasa kekeluargaan itu juga timbul. Hingga tiba suatu saat Mr. Clark itu jatuh sakit karena beliau sudah merasa tidak sanggup dan tidak mampu atau kewalahan menghadapi peserta didiknya yang memang susah diatur. Namun walaupun beliau sakit, beliau tetap mengajar peserta didiknya dengan cara membuat video yang berisi penjelasan materi
yang akan disampaikan kepada peserta didiknya, dan video tersebut ditonton oleh peserta didiknya. Bahkan Mr. Clark juga sempat menyerah dan ingin keluar dari sekolah tersebut, tetapi ada seorang guru yang menyemangatinya bahwa Mr. Clark mampu untuk menghadapi dan juga mengatur siswa tersebut. Sampai tiba di suatu masa bahwa masa ujian nasional ya, ujian, dan kelas yang diampu oleh Mr. Clark itu mendapatkan predikat unggul karena ketika nilai keluar itu peserta didiknya itu rata-rata mendapatkan nilai yang terbaik. Bahkan kelasnya itu kan bukan kelas unggulan, tapi dapat mengalahkan kelas unggulan karena peserta didik yang diampu atau yang diajari oleh Mr. Clark itu mampu untuk mendapatkan nilai yang terbaik daripada siswa yang terdapat di kelas unggulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori belajar yang dilakukan oleh Mr. Clark itu yang pertama ada teori humanistik, di mana teori ini itu identik dengan memanusiakan manusia, yang bisa kita lihat di film tersebut bahwa Mr. Clark itu memiliki rasa empati yang sangat besar terhadap peserta didiknya. Beliau rela untuk berbaur dengan peserta didiknya agar peserta didiknya bisa merasa nyaman dan juga percaya dan juga mencintai gurunya gitu. Lalu yang kedua terdapat teori behavioristik, di mana teori ini tuh identik dengan stimulus dan juga respon. Tidak hanya itu, sebenarnya teori humanistik dan juga behavioristik itu juga keduanya sama-sama mempengaruhi tingkah laku atau yang berhubungan dengan tingkah laku. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Mr. Clark yang berbaur dengan peserta didiknya. Beliau yang menyesuaikan dan juga mengikuti apa yang biasa peserta didiknya itu lakukan. Sehingga dengan mengikuti satu persatu tingkah laku yang berbeda-beda dari peserta didiknya, Mr. Clark bisa menyimpulkan dan mengetahui potensi dan juga kecerdasan yang terdapat dalam diri peserta didiknya. Karena yang susah diatur, yang bandel, dan juga yang mungkin attitude-nya kurang baik itu sebenarnya mereka juga memiliki potensi yang cukup besar dan tinggi. Jadi kita bisa lebih fokus ke potensinya ditimbang perilakunya. Ya, mungkin cukup sekian review mengenai film Ronnie Clark Story dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.